Oke, sehubungan dengan itu, pasti banyak orang lain yang mungkin bertanya di luar dengan segala alasan dan prinsip pendirian, antara itu doktrin pribadi atau gereja, apapun juga. Apa yang kita dengar hari ini, peganglah itu, berjalanlah dan bergeraklah. Karena banyak hal lagi lain yang perlu Anda kerjakan, yang perlu Anda lakukan untuk hidupmu, untuk pekerjaan Tuhan, sampai Yesus datang kedua kalinya. Jikalau masih kurang jelas ataupun Anda mau memerlukan sesuatu pendekatan yang lebih lagi untuk menyalurkan kebenaran ini, maka Anda boleh menghubungi Bapak dan Ibu secara pribadi. Terlalu banyak referensi ayat Alkitab yang menjadi penjelasan untuk kita. Karena soal perkawinan itu bukan hanya dihubungkan dengan satu ayat, tapi sangat berkaitan dengan keselamatan yang dikurniai oleh Yesus dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang saya kutip dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Termasuk waktu Ibu bicara lagi beberapa waktu yang lalu kepada mereka. Itu sebabnya firman Tuhan menyatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena Tuhan tidak mungkin berkenan kepada ketidakseimbangan itu. Itu yang firman Tuhan nyatakan. Ya. Tetapi, ya, dalam 1 Petrus, maka istri yang kudus akan menguduskan suami yang tetap bersama. Berarti istri itu dipakai Tuhan. Jika suaminya yang kudus dan istrinya masih mau hidup dengan dia, mereka boleh hidup bersama dan suami dipakai Tuhan menguduskan si istri. Ya, itu yang lain sudahlah. Jadi jangan heran kalau ada tiba-tiba orang yang lain banyak pergi kawin di gereja. Kalau di Eropa banyak itu minta dikawinkan oleh padri-padri, pastor-pastor di gereja. Maaf, kata gereja yang Bapak maksudkan sini gedung, bukan orangnya. Sebenarnya gereja itu adalah diri kita, orangnya. Baik, kita mengambil sejenak waktu untuk mendengar firman Tuhan dalam kitab. Masih kitab Ayub. Saya kasih akhir lah hari ini. Sambungan khotbah minggu lalu. Dengan tema pertanda kebangunan rohani. Pertanda kebangunan rohani. Atau beberapa hal yang dihubungkan dengan kebangunan rohani lewat pengalaman Ayub. Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saya pikir kalau saya tidak salah ini minggu ke-6, ke-6 ke-5 kita belajar tentang Ayub. Ya, jadi saya tutup hari ini, saya akhiri dengan mulai minggu lalu, yaitu pertanda kebangunan rohani yang dihubungkan dengan pengalaman Ayub, atau beberapa hal yang dihubungkan dengan kebangunan rohani lewat pengalaman Ayub. Ya, Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Bapak berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak remaja bisa paham nats ini. Konteks yang kita mau bicara hari ini sangat penting sekali. Ya. Yang pertama kita belajar di sini dari Ayub untuk hari ini sebagai lanjutan minggu lalu adalah Ayub dipilih Tuhan. Ya. Pertanda kebangunan rohani atau beberapa hal yang dihubungkan dengan kebangunan rohani lewat pengalaman Ayub. Ayub dipilih. Kata dipilih di sini itu berbicara tentang satu kebangunan. Kebangunan itu adalah pemulihan, pembaikan, pembetulan. Itu yang disebut kebangunan. Dibaharui, yang mati dihidupkan. Itu juga disebut kebangunan. Segala sesuatu yang tidak ada kaitan, lalu dijadikan ada kaitan dengan Tuhan, itu juga disebut kebangunan.
Jangan kita lupa bila kita bicara tentang kebangunan di sini, kebangunan rohani. Dimulai dari sesuatu perkara yang bertentangan, yang abstrak justru. Yang tidak ada hubungan, yang berlawanan arah perjalanan. Yang bertentangan pemikiran, perasaan, dan keinginan. Bertentangan corak hidup dan bertentangan dengan hukum satu sama lain. Selain pada itu, mungkin yang satunya hidup untuk satu kerajaan yang lain. Tetapi yang satunya lagi hidup untuk kerajaan yang lain. Bila keduanya diperdamaikan, itu yang disebut kebangunan. Kebangunan atau pemulihan. Dalam gambaran yang lebih sederhana lagi, kalau kita hubungkan dengan sekolah, kita punya pemikiran sangat terbatas untuk memahami dan mengerti satu pelajaran. Sangat terbatas, tidak mampu. Tapi waktu kita dengan disengaja atau tidak sengaja, kita diberi satu tanggung jawab, responsibility terhadap perkara sesuatu perkara. Anda sebagai pelajar dipaksa untuk berhadapan dengan pelajaran yang kita tidak paham, yang tidak pernah Anda tahu sebelumnya. Dan Anda diberi tanggung jawab, diharuskan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan otakmu, dengan emosi kita, perasaan kita, kemauan, keinginan kita, prinsip kita, mau tidak mau akan diubah, harus diubah. Arus perjalanan pemikiran kita, keselesaan kita, keenakan kita, semua dia diganggu dan diubah sedemikian rupa. Begitu kita mau searah dengan tujuan untuk mencapai pengetahuan itu, anak-anakku, Anda pasti mendapatkannya. Amin. Ini disebut kebangunan, pemulihan. Tetapi jika saya menyerah, tidak mau, karena saya rasa otak saya sangat tumpul, saya tidak mampu. Tetapi ingat, lawanlah kebodohan itu. Ini yang mau saya kaitkan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Sebenarnya di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahkan yang tidak percaya, Tuhan sudah memberkati hidup manusia. Masih ingat penjelasan Bapak hari itu? Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Ia mengambil kemuliaannya dari manusia, dan manusia hilang kemuliaan Tuhan karena dosa. Tetapi ada satu perkara yang Tuhan tidak tarik dari kita yang berdosa. Itu menyatakan kasih Allah yang abadi kepada ciptaannya. Itu menunjukkan bahwa Anda dan saya sangat berharga dan sangat-sangat berharga dan tidak mungkin dapat dipisahkan dari Tuhan. Kenapa? Seluruh organ hidup saya direncanakan Tuhan, Bah. Tuhan tidak mungkin mencabut biji mata yang sudah dikaruniakannya kepada manusia. Apakah itu berkat Tuhan? Biji mata? Halo? Pikiran yang boleh berpikir, apakah itu berkat Tuhan? Jikalau saya boleh berbicara, apakah itu berkat Tuhan? Kalau saya boleh menganalisa sesuatu, apakah itu berkat Tuhan? Kita tidak dapat nafikan. Begitu banyak orang yang di luar Tuhan kelihatan sangat pintar. Pandai kan? Bahkan orang yang Kristen di KKN tidak ada yang bijaksana. Dia hanya bijak sini saja. Dia tidak mampu menggali minyak, dia tidak ada rumus apa-apa bagaimana dia mencari minyak tanpa dia belajar daripada orang yang di luar negeri Sabah dan Malaysia. Orang yang memberi input. Tetapi jangan lupa ada orang yang sangat pintar. Di dalam perjanjian lama menyatakan bahwa orang yang pintar di dunia ini sebenarnya, saya cerita lebih jauh, orang yang pandai-pandai di atas Anda, jangan Anda dengki, jealous. Ingat, mereka bekerja susah payah untukmu, untuk saya.
Tidak perlu kita susah-susah bawa cangkul, sakit kepala, pikir macam mana gali minyak supaya dapat minyak dan saya menjualnya. Anda tidak perlu susah payah untuk urus komputer siang dan malam semuanya itu. Anda tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk diri, tidak ada waktu untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk segala olahraga, untuk kenikmatan hidup. Anda tidak ada waktu untuk memancing, tidak ada waktu main musik, tidak ada waktu untuk menyanyi, tidak ada waktu untuk tuk. Jelas? Anda tidak kekurangan, Anda tetap kenyang seperti mereka, walaupun Anda tidak punya pesawat. Jangan pikir yang punya kapal terbang, punya banyak kereta, banyak rumah yang besar, mereka hidupnya enak. Dan jangan pikir mereka yang hidupnya tinggal di bawah pondok, tidak ada sukacita, damai sejahtera. Saya saksi yang nyata. Saya ulangi kesaksian ini. Pada waktu Bapak belajar di Ujung Pandang, Bapak sangat penasaran dengan beberapa keluarga yang setiap kali saya lewat di situ, saya melihat muka mereka berseri-seri sentiasa bersuka cita. Tahu enggak? Mereka itu punya rumah, mereka atap langit. Kalau hujan ya tembus, itu atap langit. Kalau panas ya juga tembus. Dindingnya kalau angin kuat dia masuk. Alas mereka punya lantai tidak ada bilang semen atau apa, enggak ada. Ya lantainya tanah. Tempat mereka berbaring hanya bambu. Bambu dibelah-belah baru buat begitu tempat baring. Di situ ada ibu-ibu muda. Setiap kali, malahan ada yang mengandung, waktu itu mengandung kira-kira 5, 6, 7 bulan, sekitar begitu. Jadi setiap kali saya lewat mereka sangat ramah dan selalu sapa dan ya saya betul-betul tersentuhlah. Jadi waktu Bapak, satu kali Bapak penasaran, saya katakan begini, boleh nggak tanya? Boleh. Kenapa sih Mas? Apa sih rahasianya sukacita kamu di pondok yang seperti ini? Lalu mereka buka rumah. Mas, lihat aja tempat kami tinggal. Di situ juga rumahnya, di situ juga tempat tinggal, di situ juga tempat masak, di situ juga tempat kencingnya, macam dalam penjara. Ada sukacita kan ada orang seperti ini. Tapi setiap kali saya lewat di situ, senantiasa saya mendengar lagu puji-pujian kepada Yesus. Mereka keluar dengan muka berseri. Betul, saya mau kasih tahu ini bukan dongeng, bukan buat-buat. Dari gereja Pentakosta, tempatnya ibu punya tempat ibadah. Keluar, tidak kalah dengan orang kaya. Mereka tidak pakai baju compang-camping supaya dikasihan-kasihan, enggak. Mereka memberi kepada Tuhan, bukan calang-calang. Mereka bersesuatu untuk Tuhan hebat dan luar biasa. Saya kagum. Jangan pikir kalau dia kaya, banyak duitnya, dia dapat memberi lebih banyak. Dan orang miskin memberi sedikit. Tidak. Orang sedikit, orang miskin bisa memberi lebih banyak daripada orang kaya. Itu karena hati dong. Hati. Dalam segala aspek yang lain. Oke. Apa yang kita mau tahu dari sini? Kekuatan apakah yang ada pada mereka? Mereka diberi Tuhan sukacita. Dan ingat orang kaya, orang duniawi. Bapak melayani di Ujung Pandang 97% ini orang-orang kaya, malahan mereka penunjang ekonomi untuk negara Indonesia. Kami memulakan pelayanan itu dari kosong nilai, dari kosong. Orang Cina, mereka businessman, orang-orang kaya semua. Ini di sini banyak dengar kesaksian ini, tapi untuk keluarga yang baru. Bapak layani mereka, dan rata-rata mereka punya kesaksian. Kami sudah pergi ke ujung bumi, pergi kemana-mana, semua yang dunia anggap baik, semua kami buat, kami capai. Tapi bila balik, tetap kosong. Bila kami bertemu Yesus, itulah yang terindah. Ketika Yesus memanggil kami, menangkap kami, ternyata hidup bagi Yesus itu luar biasa. Ada satu bapak, dia punya restoran. Orang ini sangat sombong sebelum diterima Yesus. Istri dia sudah duluan terima Yesus, Ibu Herce. Dia ada 2 anak perempuan, Merlin satu namanya, yang dikasih nama restoran dia. Satu kali saya dipanggil ke restoran mereka karena pengurusan pelayanan. Karena saya melayani mereka di Businessman Fellowship. Businessman Fellowship ini bukan orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi orang-orang kaya.
Dan apakah bentuk pelayanan kami? Kami diadakan satu komite membuat satu acara makan-makan di restoran, lalu panggil jemput mereka ini dan mereka datang, lalu di antara orang yang menyanyi di situ dan menyampaikan message adalah saya. Nah, mahasiswa, salah satu mahasiswa. Saya satu orang aja lah mahasiswa di situ, dan yang satunya adalah saya punya dosen, saya punya pendeta aslinya. Dan saya dipilih untuk bergabung dengan pelayanan ini. Nah, kesaksiannya seperti ini anak-anak. Mereka katakan, sebelum kami terima Yesus, hidup kami penuh kesombongan. Jadi Pak ini, yang saya katakan Pak Hendrik ini, saya pergi ke tempat dia. Saya duduk begitu, di tepi dia datang, dia marah-marah. Siapa guna telepon saya, ha? Dia marah, dia teriak di office itu. Kau kah? Dia bilang sama saya. Saya diam. Tidak Pak. Orang Cina di sana fasih bahasa Indonesia. Kau ya, pakai telepon saya tanpa permisi. Tidak Pak. Saya diam-diam saja. Loh, kenapa kamu ada di sini? Ini gitu. Lalu saya pelan-pelan sama dia, Pak, datang di sini bicara dengan gitu, cerita. Langsung dia tunduk. Dia tunduk dan orang ini bertobat di antara pelayanan Bapak. Di sana. Setelah dia terima Yesus, di mana dia pergi, saya mau kasih tahu kamu, di mana saja dia pergi, dia keluar kota, kalau daerah, keluar mana-mana dalam Indonesia, pasti dia bawa saya. Siap kan? Enak. Dia karena marah dulu dong. Kalau kutuk-kutuk dulu. Dia suka bawa saya pergi mana-mana, dia menyampaikan firman Tuhan, dia bersaksi saya khotbah gitu. Ya, kami dua nyanyi. Salah satu lagu dia yang tidak pernah saya lupa sampai saya mati. Dan bila lagu ini saya dengar di kaset dimanapun, di video kan dimana, saya pasti ingat dia yang pertama. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku, Oh, apalagi terbulan lagi itu. Tiap hari lepas tiap hari, dengan tetap berat hati. Lain kali kita belajar. Sekali lagi ini. Iya. Oke. Ini orang duniawi deh, anak-anakku semua. Mereka berhasil tetapi kosong. Mereka katakan mereka bekerja keras, tidak punya masa untuk semua, tidak damai di hati. Ingat, hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Oke, kebangunan itu bercakap tentang suatu pemulihan. Anda di tempat manapun, dalam keadaan apapun, kebangunan itu Tuhan sudah sedia lebih awal. Potensi kebangunan, potensi pemulihan, potensi pembaikan, potensi menaikkan taraf hidup, pemikiran segala sesuatu itu sudah sedia sejak awal. Yang bermula daripada pemulihan, hubungan kita dengan Dia, menerima Dia sebagai juru selamat. Dia memberi keselamatan itu kepada kita. Dia memberi dirinya kepada kita. Dia mempercayakan dirinya kepada kita. Itu adalah pemulihan yang paling dahsyat. Awal dalam segala pemulihan, dasar segala pemulihan, atas di segala pemulihan Tuhan telah beri kepadamu. Jangan merendahkan diri Anda jika kau sudah terima Yesus. Jangan menjadi hamba pikiran-pikiran yang jelek. Jangan menjadi hamba kelemahanmu. Engkau tidak akan pernah mungkin memperjuangkan dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan mau bodoh, tidak sepintar orang duniawi. Wah, mengapa Anda mengutuk yang terbaik dalam dirimu? Ingat, kita boleh mengerjakan sesuatu karena berkat yang dalam diri kita itu yang menjadikannya kita mengerjakannya. Jikalau itu sudah ada dalam padamu, tidak ada satu tangan yang dapat menghalangnya. Hari itu Bapak beri kesaksian tentang Thomas Edison kan, yang disebut idiot, bodoh, tidak pintar. Masih ingat? Ya. Dibuang dari sekolah, cikgu tidak mengajar dia. Dan dialah orang yang pertama buat ini. Thomas yang idiot. Itu tentang pemulihan. Supaya anak-anak kecil paham itu.
Kebangunan rohani, ya kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan soal menyanyi banyaknya lagu, musik yang bagus. Oh, kita nyanyi sampai limpang-limpang, apa segala kecapean, kita menyediakan segala kapasitas. Kebangunan rohani, no! Kebangunan rohani itu berbicara tentang satu kebutuhan yang jelas. Tindakan kebangunan itu terjadi apabila ada satu keperluan yang jelas dalam pribadi seseorang atau kelompok atau apapun. Kebangunan itu terjadi. Dan saya ingin nyatakan, di tempat dimanapun, dalam keadaan apapun, kebangunan rohani itu telah disediakan. Dalam kejatuhan, dalam kekurangan, dalam apapun. Setiap di mana kita boleh lemah, di situ sudah sedia kebangunan rohani. Ada lagu yang menyatakan seperti ini. Ini bicara tentang kebangunan, pemulihan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan bukan berarti orang itu telah berhasil menyenangkan hati Tuhan. Ini saya akan jelaskan akan datang. Seperti apa yang disebut menyenangkan hati Tuhan? Yang berkenan di mata Tuhan ini adalah dia membuka hatinya, ia menerima itu firman, menerima itu Tuhan punya perintah. Dia percaya bahwa hal itu terjadi untuk dia dan sudah terjadi untuk dia. Lalu ia mulai menjalani hidupnya dan berjalan tanpa ia bersungut dan mengeluh tentang kelemahannya lagi. Tanpa dia khawatir tentang kelemahannya. Sebab dia mengandal ada pasti jawaban untuk saya dan sudah terjadi. Untuk mengurus diri kita, kita tidak pernah habis-habis mengurus diri ini dong. Coba bereskan otakmu. Perbaiki dari pikiran yang jelek, dari ketakutan, kebimbangan. Tidak mungkin akan berubah. Hari ini ada, besok juga ada, malahan tumpuk. Sampai kapan kita bisa diterima Yesus? Sampai kapan kita boleh terima Yesus? Firman-Nya dan berkat-Nya tidak akan pernah tercapai. Ya kan? Oke? Ya. Oke, Ayub dipilih Tuhan. Saya ingin potong ceritanya di sini. Kita pun dipilih oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Adakah ayatnya di situ? Nak Ima. Coba kasih. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita membacanya bersama kalau ada. Dapat. Bapak usahakan semaksimal mungkin cepat untuk menyelesaikan bagian ini tanpa mengurang suatu quality ataupun inti kebenaran untuk kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Banyak referensi lagi lain tapi saya lebih suka yang ini sebagai pilihan kita. Untuk kita juga dipilih oleh Tuhan seperti Ayub. Oke, nanti saya kasih jelaskan, kasih samakan kita dengan Ayub. Dan supaya kita lebih paham tentang Ayub. Ayub dipilih oleh Tuhan. Nah itu gantung itu, dipilih apa? Menjadi saksi, menjadi berkat, diberkati atau apa? Nanti kita akan baca bersama-sama. Sudah? Oke, boleh kita membaca yang di papan ini, yang sudah di layar ini. Kita bersama-sama membaca sampai ayat yang ke-30 ya, 28. 2. Semua kita membaca dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh kagum dengan Tuhan, sungguh-sungguh melihat diri kita sesuai dengan ayat ini. Ini bercakap tentang kita, bukan orang lain, dirimu sendiri. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terus, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Muliakan Tuhan dong.
Dimuliakannya, tidak dipermalukan, tidak ditindas. Sebab itu jangan menyerahkan pikiran dirimu kepada kelemahanmu, keputusasaan, segala apapun yang menghalang kita. Kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Bukankah Yesus juga pernah dihina? Bukankah juga Yesus disebut orang yang hina? Bukankah Yesus juga pernah dimati dan disalibkan dan tidak mendapat apa-apa tempat di dunia ini? Tapi pada waktunya Tuhan mengatakan, saya mengubah segala-galanya. Setiap orang yang dalam Kristus tidak lagi berada di bawah perhambaan, baik perhambaan hukum Taurat, perhambaan agama kepercayaan, hukum-hukum yang diciptakan manusia dalam dunia ini, hukum dosa, hukum apapun. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan mengangkat mereka dan dipermuliakan. Di atasmu ada kemuliaan. Ada perjanjian kemuliaan bagi setiap orang. Oke, Ayub dipilih oleh Tuhan menjadi saksinya. Kita dipilih menjadi saksinya kepada siapa? Selalu kita bicara kepada dunia, kepada manusia. Itu sudah jelas kita paham. Tapi ada perkara yang lain lagi yang saya ingin jelaskan kepada anak-anak kecilku. Ingat? Ayub dipilih Tuhan untuk menjadi saksi di hadapan setan, iblis. Anda juga dipilih Tuhan supaya kita menjadi saksinya di hadapan sambung setan, iblis. Tuhan mempermalukan iblis menggunakan siapa? Orang yang berdosa. Tuhan menggunakan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya di hadapan setan, yang punya kelemahan, yang punya kekurangan untuk mempermalukan setan. Tuhan mau pakai Anda yang terpilih, supaya kelemahanmu, kekuranganmu itu juga dapat mempermalukan setan. Karena kelemahan kekuranganmu itu sudah diangkat oleh Tuhan, dipikul oleh Kristus, diangkat oleh Kristus, dan Yesus Kristus telah memulihkannya, meski dia masih menjadi hantu dalam diri kita. Kalau saya katakan hantu, dia selalu menghantui kita, yang membuat kita takut. Tetapi ingat ayat firman Tuhan ini. Bangkit dong. Anda bukan orang bodoh. Sekarang Anda orang dipermuliakan bersama Kristus. Bukan akan datang toh sekarang ini. Ayub juga sekarang ini ketika Ayub masih hidup di dunia ini. Ayub dipilih Tuhan mempermalukan iblis. Siapakah Ayub? Lalu iblis berkata seperti ini. Seperti berkata tentang dirimu dan diriku. Tuhan, Ayub itu kan debu. Ayub itu juga manusia kok. Sama dengan yang lain tidak ada batasnya. Sama persis. Saya yakin kata setan. Dulu saya tidak lihat dia, saya tidak tahu dia. Karena kau yang tutup dia. Kau yang memegari dia, kau pelihara dia, kau lindung dia. Dulu saya tidak nampak. Sekarang kau kasih nampak sama saya. Sekarang serahkan kepadaku. Saya urus dia, dia akan hancur dan juga akan mempermalukan engkau seperti manusia yang lain. Oke, Yesus katakan, Tuhan Allah katakan, yuk, Yesus juga itu, silakan. Demikianlah kebanggaan Yesus kepada Anda seperti kesaksian hari ini. Mengaku diri mereka orang berdosa. Ketika Anda mengaku diri orang berdosa, tidak berdaya, tidak mampu, tidak dapat berbuat baik, lalu datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kamu kekuatan untuk melakukan hal yang baik. Tapi jangan Anda stres dengan kegagalanmu kemarin, kegagalanmu hari ini, dengan mulutmu, dengan pikiranmu, dengan kelemahanmu. Jangan kita terus menghakimi dan stres dengan dirimu. Ayub juga pernah mengalami perasaan itu lebih dalam daripada apa yang kita rasa. Sebab itu kawan-kawan dia, yang saya tidak dapat uraikan secara khusus hari ini. Di dalam hal ini pun ada penasehat palsu. Ingat ya? Kalau istrinya penasehat palsu, ketiga sahabatnya juga penasehat palsu. Penasehat palsu itu selalu menghakimi diri Ayub. Menunjukkan Ayub sebenarnya kau ada dosa, kesalahanmu. Kau manusia biasa, kau punya kelemahan yang kau sembunyikan kepada Tuhan. Kutuk terjadi kepada orang yang jahat. Itu firman Tuhan. Benarkah? Kita setuju? Jadi kalau kau baik-baik,
Tidak apa-apa, sehat saja, berarti ada orang benar? Bukankah di jiranmu ada yang sehat selalu? Tidak seperti kau sakit distrik tahu, terus, yang susah terus. Ayub dipilih bukan karena dia seorang kaya. Tuhan tidak melihat kriteria itu. Tuhan mau pakai Ayub bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia seorang yang pintar, bukan karena dia seorang yang sukses, bukan karena dia seorang yang baik hati. Orang yang baik belum tentu benar. Yang baik itu hanya ketika Tuhan melakukan hal yang baik dalam dirinya. Ketika seseorang mengizinkan Tuhan mengerjakan yang baik dalam dirinya. Lalu yang baik dalam dirinya itu membuat tangannya berbuat baik. Apa yang Anda buat? Kalau itu adalah dorongan Tuhan, bersyukurlah. Engkau punya kelemahan yang lain, jangan bimbang. Teruskan yang baik. Jangan matikan yang baik dengan kelemahanmu. Dan yang lain jangan menghakimi dan menuduh dan menutup jalan mereka yang dapat melakukan hal yang baik dalam hal tertentu meskipun dia ada kelemahan tertentu. Karena Anda dan saya tidak pernah terlepas juga dari konsep yang sama. Sebab itu Yesus berkata, siapa yang di antara kamu yang tidak ada dosanya? Silakan dia yang pertama lempar perempuan ini. Jelas? Hai. Oh, saya percaya Anda mengizinkan saya untuk melanjutkan firman ini. Sebagai penutup, Ayub dipakai Tuhan. Dia harus melewati satu pengalaman yang sulit. Oke, saya ingin sampaikan satu pertanyaan lebih bagus supaya lebih jelas. Bila Ayub dipakai Tuhan? Waktu dia kaya-kaya, waktu dia sukses, waktu dia berhasil, waktu dia sehat? No. Ayub tidak dinyatakan dia itu dipakai Tuhan pada waktu dia kaya, waktu dia sukses. Justru Ayub dipakai Tuhan pada waktu dia miskin, susah, sakit, dan menderita. Penderitaan, kesakitan, kesukaran, kesalahan, kelemahannya justru itu yang dipakai Tuhan menjadi saksi. Kalau Anda dan saya berada dalam satu pergumulan yang berat, ingat pergumulanmu itu dipakai Tuhan menjadi perkara yang dahsyat. Itu disebut kebangunan. Tuhan sedang pakai itu menjadi perkara yang dahsyat, menjadi kebangunan yang dahsyat melalui hidupmu. Tapi kalau kita terus mau sukses saja, akhirnya kita persalahkan Tuhan. Dan kita terlepas daripada dipakai Tuhan. Fahamkah? Mau dipakai Tuhan? Aku akan rugi. Ketika kita berada di tempat yang rugi, jangan pikir Anda tidak dipakai Tuhan. Itulah tempatmu dipakai Tuhan. Menurut konteks Ayub ini. Dan juga konteks Yesus Kristus. Ingat perempuan janda dan anaknya mau dijual karena dia istri imamnya mati, dia banyak hutang. Lalu orang yang menagih hutang katakan, kalau kau tidak dapat bayar hutang, anakmu dijual dan kau juga dijual membayar hutangmu. Ketika Yesus datang, bukan Ayub, si Elia, dia katakan, pergilah dan pinjamlah banyak buyung dan isilah itu dengan minyak. Tahu cerita kan tentang perempuan yang kasih minyak? Saudara, tak perlu saya cerita di sana. Jadi perempuan itu katakan, oke, dia pergi pinjam, tapi hamba Tuhan katakan, jangan sedikit, banyak-banyak kau pinjam. Dia pinjam banyak. Sudah itu dia tuang minyak yang sedikit dalam buli-buli. Buli-buli itu lebih kecil, buyung itu besar. Buyung besar, buli-buli kecil. Dan buli-buli kecil ini juga sedikit saja minyak di dalam. Lalu dituangnya, bayangkan, sama buyung itu jadi penuh dengan minyak. Lalu dijual, lebih banyak keuntungan mereka. Ini menunjukkan apa? Firman Tuhan memberi satu pengajaran kepada kita. Setiap
buyung yang kosong itu menunjukkan persoalan kita. Karena itu kelemahanmu, kekuranganmu, apa saja jenisnya di matamu, di depan mata manusia mana saja, hinanya Anda seperti apa, itulah buyung kosong. Bawalah buyung kosong itu kepada Tuhan. Jangan berusaha mengisinya sendiri. Engkau tidak akan dapat mengisinya sendiri. Kita perlu Tuhan yang menambahkan, memakai minyak yang sedikit di hatimu, di hidupmu itu untuk memenuhi semua buyung. Karena itu jangan padamkan api roh yang bekerja di hatimu. Ya, amin. Amin. Anda bersama saya? Ya, kalau begitu ya sampai sini sajalah dulu. Kalau Tuhan lambat datang, kita jumpa lagi. Pastikan Anda semua diberkati Tuhan lewat firman ini pada saat ini. Pertanda kebangunan rohani. Ini saya hanya jelaskan terlalu singkat sudah ini. Banyak lagi yang indah sekali di dalamnya. Tapi ini sudah dapat kita dengar hari ini. Jadi pertanda kebangunan rohani ataupun beberapa hal yang berhubungan dengan kebangunan rohani lewat pengalaman Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang mempunyai buyung kosong? Ada kira-kira? Oh, saya yakin kita punya banyak buyung kosong. Atau Anda punya banyak hutang. Pergilah pinjam buyung sama orang. Jangan pergi pinjam drum di kedai-kedai sana, di gudang-gudang. Nanti toke bilang, "Hai, lu gila kah? Untuk apa lu bawa dalam kosong?" Oh, itu hanya contoh ya. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Jangan berusaha memperbaiki dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah berhasil. Ingatlah, ketika engkau percaya firman Tuhan hari ini, Tuhan akan menolong engkau memperbaikinya. Jangan susah dengan dirimu, jangan susah dengan karaktermu, jangan susah dengan kelemahan kekuranganmu, ekonomimu, apapun, rohanimu. Jangan engkau stres. Bawa kepada Yesus. Dia telah melakukannya untukmu. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga,